Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam unity. Oke, perkenalkan namaku Gabriel. Pada kesempatan kali ini kami dari konten akan melaksanakan sebuah responsio online, yaitu mata kuliah Kalkulus 3. Maka dari itu langsung aja kita bahas. Yang pertama itu tentang namanya irisan kerucut. Baiklah, kita kan ada di soal itu diketahui ya, kalau parameter itu X sama dengan T dan Y-nya itu sama dengan 2 tambah T kuadrat. Dengan interval min 1 kurang dari sama dengan T, terus kurang lagi sama dengan lagi 2. Nah, kita disuruh menentukan nih. Yang pertama itu kita disuruh menentukan untuk 3 titik sembarang yang dilalui oleh kurva tersebut. Maka untuk menentukan 3 titik sembarang tersebut, cukup kita substitusikan nilai-nilai T yang berbeda dalam interval min 1 sampai 2. Oke. Untuk T sama dengan min 1, kita masukin aja ya berarti dari yang awalnya, yang paling kirinya lah. Kita masukin T sama dengan min 1. Maka langsung aja, berarti kalau T-nya sama dengan min 1, X-nya juga sama dengan min 1. Kemudian Y-nya tuh tinggal masukin ya, 2 tambah min 1 kuadrat, berarti dapatnya 3. Otomatis titiknya itu berarti min 1,3. Kemudian untuk T-nya sama dengan 0. T-nya sama dengan 0. Kita masukin aja, berarti X-nya juga sama, tinggal 0. Dan Y-nya tinggal 2 tambah 0 kuadrat. Berarti 2 ya? 2. Oke, maka kita dapat titiknya itu 0,2. Oke, untuk titik ketiga, kita ambil aja tuh T-nya 2. T-nya 2, berarti X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 2 ditambah 2 kuadrat. Maka dapatnya 6 dan titiknya itu 2,6. Maka untuk titik sembarangnya ada 3 titik sembarang tadi yang disebutkan. Maka kita tuh dapatnya min 1,3, 0,2 dan 2,6. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang 1B atau nomor B. Kita itu disuruh menentukan persamaan serta menggambarkan grafik dan arahnya. Nah, untuk menentukan persamaan, maka kita harus menghilangkan parameter T, maka kita anggap aja T itu sama dengan X, setelah itu kita substitusikan ke persamaan Y. Berarti kan kita tadi harus menghilangkan parameternya ya. Jadi yang awalnya itu Y-nya itu sama dengan 2 tambah T kuadrat. Maka kita ubah jadi Y sama dengan 2 tambah X kuadrat. Nah, di sini ini adalah persamaan parabola, di mana persamaan parabola kita tahu kalau Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, dari persamaan ini kita tahu nih kalau A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 2. Kemudian kita tuh harus tahu kalau parabola itu terbuka kemana. Karena ini parabolanya apa? Karena ini A-nya sama dengan lebih dari 0, maka dia akan terbuka ke atas. Maka titik puncak dari parabolanya itu adalah TP adalah 0,5
karena dia karena dia itu apa namanya, dia tuh kalau kita masukin 0 di persamaannya, maka kita dapat titik puncaknya itu sama dengan di sini. Oke. Kemudian untuk sumbu simetri parabolanya itu adalah sama dengan 0. Jadi sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri itu yang membagi atau titik tengahnya dari si parabola tersebut. Kan parabola ada dua sisi ya, sisi ini sama sisi ini. Jadi sumbu simetrinya tuh di tengah-tengahnya, berarti sumbu simetrinya tuh ada di 0. Kemudian kita lanjut ke C, karena ini udah penuh ya, jadi mungkin aku harus hapus dulu. Nah, kemudian kita lanjut ya ke nomor 1C. Menentukan titik puncak asimtot persamaan diretraks dan titik fokus grafik. Kalau ada. Oke, di sini kata kuncinya kalau ada ya. Nah, untuk titik puncaknya tadi kita udah tahu kalau titik puncaknya itu sekitar (0,2). Itu titik puncaknya. Kemudian asintotnya itu nggak ada karena parabola terbentuk dari jarak suatu titik dan jarak ke suatu garis itu sama, jadi dia memang nggak ada kalau kasusnya kayak gitu. Jadi asintot tidak ada. Kemudian untuk parabolanya yaitu kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, persamaan diretriksnya itu adalah Y sama dengan K min 1/4 A, di mana K adalah koordinat titik puncak, yaitu di mana K-nya itu adalah 2 dan A-nya 1. Maka kalau dapat semuanya kita langsung masukin aja. Y sama dengan 2 dikurang 1/4 dikali 1. Maka dapatnya itu 7/4. Ini untuk persamaan diretriksnya. Kemudian kita lanjut ke titik fokus. Oke, untuk titik fokus yaitu titik fokus koordinatnya adalah N, K plus 1/4 A. Atau di sini kita bisa lihat kalau N-nya itu 0, K-nya itu 2, dan A-nya 1. Oke. Yang tadi yang 0, kayak 2, dan A-nya itu 1. Nah, di sini kita langsung aja masukin, berarti N-nya kita tahu berarti 0, K-nya 2 ditambah 1/4 dikali 1, berarti kita dapat titik fokusnya adalah 0,
0,9/4. Oke, selesai sudah kita untuk nomor 1C. Oke, perkenalkan, nama aku Christian Jeremy Hutasoid. Kali ini aku akan jelasin tentang materi domain ya, menentukan area domain. Oke, di sini kita dapat fungsinya len untuk x kuadrat tambah x tambah 1i ditambah arcsin xj. Oke, pertama itu pisahin dulu jadi dua bagian fungsinya. Ada fungsi f1 itu len x kuadrat plus x plus 1 yang ini. Fungsi 2 itu yang arcsin x. Sip. Oke, begitu udah dipisahin, kita definisikan satu-satu. Di sini kan ada len ya. Len itu nilainya harus positif. Len tidak dapat bernilai negatif ataupun nol. Jadi ini pasti positif lennya. Kalau ini si x kuadrat plus x plus 1 ini kan diskriminannya kecil 0. Yang berarti positif. Diskriminannya negatif, berarti terdefinisi di semua bilangan real, di elemen real. Kalau untuk F2 itu tuh grafiknya ini. X Y 0,5 1 1,5. Nah, ini pi per 2. Sorry, min pi per 2 dan pi per 2. Untuk si grafik arcsin itu kalau kalian ingat, itu dia startnya dari min 1, selesainya di 1. Jadi ya lebih kurang gini lah. Agak belok gini. Dia hanya terdefinisi di min 1 sampai 1. Pakai kurung siku ya, karena dia bisa di min 1 juga dan bisa di 1 juga. Oke, kita lanjut. Kita udah tahu si df1-nya terdefinisi di semua bilangan real. df2-nya terdefinisi di min 1, 1. Nah, ini kalian tinggal iris aja. df1 iris df2. Hasilnya itu, karena ini kan semua bilangan real dan min 1, 1 itu bilangan real. Jadi masuk min 1,1. Sebenarnya kalau kalian mau gambarin grafiknya itu bisa. Ya kan, berarti kan gini, ini 0. Ini 1, 2 dan seterusnya. Ini min 1, ini min 2 dan seterusnya. Dia di semua bilangan real, berarti di mana aja boleh. Sedangkan ini min 1 dan 1. Berarti hanya di sini. Set. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Otniel Sembiring atau biasa disapa Otniel ataupun Niel. Aku dari kelas TI 4702 dan di sini aku akan melanjutkan pembahasan materi tentang responsi ujian tengah semester untuk materi kalkulus 3. Nah, materi berikutnya adalah materi vektor dan daerah domain. Untuk materi vektor dan daerah domain terdiri dari 3 soal. Nah, baik soal pertama, kedua, dan ketiga itu, aku hanya bahas satu soal, yaitu untuk terkait dengan soal yang pertama. Nah, kita langsung aja ke pembahasan soal yang pertama. Soal pertama itu dibilang ada diketahui 3 buah titik. Ada titik P, titik Q, dan titik R. Titik P, Q, dan R ini mempunyai nilainya sendiri. Titik P itu ada 4, 0, dan 3. Titik Q itu ada min 2, 2, 1, dan titik R itu ada 1,1 dan 1. Berikutnya kita lanjut ke bagian pertanyaannya. Di sini ditanyakan adalah yang pertama, yang A, yaitu tentukan vektor U dan vektor V. Ada keterangannya di mana jika U adalah vektor dari P ke Q, dan vektor P adalah vektor dari P ke R. Terus yang ke bagian ke B adalah kita diminta untuk menentukan vektor satuan dari vektor U dan V. Sekilas sedikit agak membingungkan ya teman-teman, tapi sebenarnya soal ini aku yakin teman-teman bisa ngerjain ya. Oke, kita langsung aja ke bagian pertama atau bagian A-nya. Di situ kita diminta untuk nyari vektor U dan vektor E.
vektor V maksudnya. Nah, vektor U itu ada keterangannya. U adalah vektor dari P ke Q. Nah, kalau ada kata vektor dari P ke Q, maka cara ngerjainnya adalah dengan cara Q dikurangi dengan P. Kayak kebalikannya aja gitu. Berarti misal P ke R, berarti R dikurangi dengan P. Atau Q ke R, berarti dibalikin aja. Q ke R berarti R ke R dikurangi dengan Q gitu. Berarti karena ini ditanya adalah P ke Q, berarti kita tinggal balikin aja. Q dikurangi dengan P. Berarti nilai dari titik Q dikurangi nilai dari titik R. Aku masukin dulu, berarti Q dikurangi dengan R. Sama dengan, kita masukin nilai Q ada min 2, 2,1, dikurangi dengan. Nah, sepertinya di sini kita ada sedikit kekeliruan. Nah, di sini kan kita diminta P ke Q, berarti Q dikurangi P, ya. Oke, sorry sedikit teman-teman. Berarti kita ambil yang nilai P. Kalau udah, teman-teman tinggal kurangi B saja, misal min 2 dikurangi 4, hasilnya adalah min 6. Berikutnya 2 dikurangi dengan 0, hasilnya adalah 2. Dan yang terakhir adalah 1. 1 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah min 2. Itu buat nilai vektor U. Nah, sekarang kita melihat dari nilai vektor V. Nah, vektor V itu adalah dari vektor P ke R. Berarti caranya adalah gimana? R dikurangi dengan P. Berarti titik R dikurangi dengan titik P. Nah, titik R bisa kita lihat itu ada 1,111. Satunya 3 kali. Berikutnya, untuk vektor V, itu nilai ataupun titiknya adalah sama 4,0,3. Nah, hasilnya berapa? Teman-teman tinggal kurangi kayak biasa. 1 dikurangi 4 adalah min 3, 1 dikurangi 0 adalah 1, 1 dikurangi 3 adalah min 2. Nah, kita cek dulu jawabannya. Nah, hasilnya masih sama. Berikutnya kita udah dapat nih jawaban dari bagian A, yaitu vektor U dan vektor V. Ya, dimana vektor U itu Q kurang P, vektor V itu adalah R dikurangi P. Kita lanjut ke bagian kedua. Kita diminta untuk menentukan vektor satuan dari U dan V. Untuk mencari vektor satuan dari U dan V itu punya rumus, di mana untuk vektor U itu adalah U sama dengan vektor U per panjang vektor. Jadi kalau kita pengen nyari vektor satuan nih, kita harus cari panjang vektornya dulu. Setelah kita dapat panjang vektor atau tandanya itu mutlak U, ya. Setelah itu baru kita bisa dapat ataupun bisa kita bagi dengan vektor U seperti itu. Nah, di sini tuh ada rumusnya. Untuk mencari panjang vektor U itu adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Maksudnya gimana? Maksudnya, jadi kalau U1 itu berarti teman-teman tinggal lihat aja. Di sini tuh U1 itu adalah min 6. 6 itu U1. Kalau 2 itu adalah U2. Kalau min 2 adalah U3. Jadi teman-teman tinggal masukin aja. Ini. Pertama kita kopas dulu ininya. Equation-nya. Kemudian kita tinggal masukin aja. Berarti kalau U1, teman-teman tinggal masukin min 6. Berikutnya, teman-teman tinggal masukin. Berikutnya adalah 2. Min 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, sekarang teman-teman tinggal cari aja nih. Min 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Min 6 yang seperti yang kita tahu adalah akar dari berapa teman-teman? 36. Kan min 6 ya. Min 6 dikali min 6 sama dengan 36. Terus kalau 2 kuadrat itu berarti adalah 4. Dan terakhir adalah min dari 2 kuadrat. Sorry, ada typo. Nah, min 2 kuadrat itu walaupun ada min tetap hasilnya positif apabila dikuadratkan. Bilangan apapun yang dikuadratkan itu hasilnya selalu berjumlah positif. Ya, sekarang kita tinggal tambahkan 36 ditambah 4 ditambah 4.
Hasilnya adalah 44 atau akar dari 44. Kita salin lagi. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke. 44. Ini kita hapus yang depan. Oke. Nah, sudah pas. Setelah teman-teman udah tahu nih panjang vektor U-nya berapa, teman-teman tinggal cari aja dengan teman-teman tinggal masukin aja nilai apapun ataupun rumus dari vektor satuan. Nah, buat rumus vektor satuan U itu adalah U sama dengan vektor U dibagi dengan vektor satuan. Nah, sama dengan wah, di sini agak sedikit salah ya programnya. Oke. Oke, ini udah agak benar. Nah, di sini tuh kita masukin nilai vektor U-nya. Vektor U-nya itu balik lagi ke soal ini tadi, min 6, koma 2, min 6, koma 2, koma, min 2. Buat panjang vektor U-nya, itu adalah akar dari 44. Akar dari 44. Oke, sedikit ada angsal. Oke, ini kenapa ya teman-teman? Bentar. Oke, kita pakai manual aja ya. Berarti equation, teman-teman tinggal tekan aja akar dari 44. Oke. Kalau udah, teman-teman teruskan lagi. Ini kan masih mereka masih bersatu ya. Ibaratnya mereka masih bersama nih. Sekarang kita pisahin. Kayak min 6. Nah, kayak min 6,44. Terus dipisahin lagi. Jadi 2, akar 44. Ibaratnya ini kayak titik yang di awal tadi. Kayak 4,0,3. Berarti ini tinggal min 6 per akar 44, 2 per akar 44, satu lagi adalah min 2, akar 44. Dan begitu juga dengan nilai V. Buat V itu masih sama. Teman-teman bisa cari dulu panjang vektornya berapa ya. Nah, mungkin buat cari ini aku bakal serahin ke teman-teman semuanya. Jadi karena aku udah jelasin U-nya, buat V-nya juga masih sama. Caranya juga masih sama. Jadi teman-teman bisa latih sendiri dan bisa coba juga buat ngerjain atau cari bagian V. Dan mungkin sekian untuk penjelasan bagaimana mencari bagian vektor, materi tentang vektor, tentang mencari vektor U dan V, kemudian untuk menentukan vektor satuan dari U dan V. Nah, buat vektor satuan dari V sendiri, teman-teman bisa cari dan bisa mencobanya ya, biar teman-teman makin tangkap dan makin bisa nih. Aku doain semoga teman-teman juga mendapatkan hasil yang maksimal untuk ujian kita kali ini. Sebelumnya, aku izin pamit undur diri. Dan sekian dan terima kasih teman-teman semuanya. Hai, perkenalkan nama aku Muhammad Guntur Putrananta dari konten HMTI. Di sini aku mau ngejelasin tentang kurva ketinggian. Nah, untuk soal yang pertama, tentukan nilai kurva ketinggian untuk Z sama dengan K dari fungsi XY sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dengan nilai K 0, 1, 2, 4. Nah, di sini
aku mau ngejelasin dulu kalau kurva ketinggian ini sebenarnya itu melibatkan 3 aksis atau 3 sumbu, ada X, Y, dan Z. Tapi supaya visualisasinya lebih mudah, aku akan menggunakan X dan Y saja. Soalnya kalau Z kan untuk ketinggian. Sebenarnya untuk kalau mau digambarkan itu nanti ada seperti gambar proyeksi dari titik-titiknya itu. Nanti bisa seperti digambarkan di sumbu Z-nya. Akan tetapi sini kita pakai X dan Y saja supaya gampang dimengerti. Nah, jadi untuk tahap pertama, maksud dari soal ini adalah kita disuruh mencari untuk nilai Z sama dengan K. Nah, nilai Z sini sama dengan K. Sebenarnya kalau kita udah dapat nilai K, kita dapat nilai Z, dan dapat nilai Z sama dengan nilai K. Gitu. Nah, buat yang pertama kita tulis dulu untuk nilai K-nya sama dengan 0. Berarti nilai Z-nya sama dengan 0 ya. Nah, di sini aku tulis fx sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini sama dengan 0 karena kita mengerjakan untuk k-nya sama dengan 0 dulu. Nah, setelah itu kita dari sini bisa menentukan kalau hasilnya sama dengan 0, maka nilai dari x-nya itu sama dengan 0 dan y itu juga sama dengan 0. Kenapa? Di sini kalau ini y-nya 0, maka sini x-nya juga 0. Dan sebaliknya juga, kalau di sini x-nya 0, maka y-nya sama dengan 0. Oke, kita udah dapat nilai k-nya untuk k sama dengan 0. Sekarang kita coba untuk k sama dengan 1. Tulis ulang lagi. X kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kalau hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, di sini kan masalahnya ada 2y kuadrat, sedangkan kita tuh mau nilainya tuh y-nya aja. Nah, jadi dari sini bisa kita sederhanakan menjadi x kuadrat per 1. Kenapa per 1? Soalnya emang x kuadrat bentuk lainnya kalau jadikan pecahan itu jadi 1 ya. Harus udah ke pecahan dulu supaya ini nanti kan bisa dibagi 2 ya. Nah, 2y kuadrat kalau mau jadiin y kuadratnya aja gimana? Kita bagi 2. Berarti ditambah y kuadrat per 1 per 2. Nah, awalnya kan 2y kuadrat per 1 ya, tapi kita mau y-nya aja. Jadinya 2y kuadrat juga ikut dibagi 2, dan juga pembilangnya dibagi, penyebutnya dibagi. Ini sebenarnya awalnya 2y kuadrat per 1, tapi kita bagi 2 atas sama bawahnya pembilang penyebutnya. Jadi kita dapatnya y kuadrat aja. Nah, dengan begini kita udah bisa mendapatkan nilai dari k sama dengan 1-nya. Nah, tapi teman-teman nyadar nggak sih kalau ini tuh sebenarnya salah satu bentuk fungsi yang udah kita pelajari di materi sebelumnya. Ini tuh adalah bentuk elips. Elips. Nah, untuk k sama dengan 2, oke, mungkin aku hapus dulu aja kali ya. Pause dulu dong. Sudah. Oke, kita lanjut lagi. Di sini buat yang k sama dengan 2 ya. Kalau gitu kita tulis fx sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 2. Soalnya k-nya sama dengan 2. Nah, di sini bisa kita ikutin lagi cara seperti yang ini. Kita sederhanakan dulu ke bentuk yang bisa kita kenali. Jadinya di sini x kuadrat kuadrat. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman, sama dengan 1. Nah, kenapa bisa seperti ini? Soalnya kita tuh mengusahakan hasilnya itu sama dengan 1. Ini kan hasilnya sama dengan 2. Nah, 2 ini kita bagi 1. Tapi karena ruas kanan kalau dibagi yang kiri juga harus dibagi, jadi di sini dibagi 2, yang di sini juga dibagi 2. Makanya di sini x kuadrat, jadinya x kuadrat bagi 2. Di sini 2y kuadrat dibagi 2 sama dengan y kuadrat aja. Nah, kemudian dari sini kita udah selesai ya. Sekarang kita cari buat yang nilai k-nya sama dengan 4. Aku tulis fx sama dengan x kuadrat tambah 2y kuadrat sama dengan 4. Nah, seperti ini rumusnya sama lagi. Kita usahakan hasilnya sama dengan 1. Setelah diusahakan hasil sama dengan 1, berarti jadi kayak gini. 4 dibagi berapa? Hasilnya 1 dibagi 4. Berarti x kuadrat juga jadi dibagi 4 ditambah 2y kuadrat dibagi 4 itu jadi y kuadrat per 2.
disederhanakan ya, setelah disederhanakan. Nah, di sini kita udah notice kan ya, buat yang k-nya sama dengan 2, yang ini sama yang k-nya sama dengan 4, yang ini itu tuh semuanya bentuknya tuh elips. Nah, setelah kita udah dapetin semua nilai dari fungsinya tadi, kita mau ngegambarin, coba ngevisualisasiin deh dari nilai-nilai k yang tadi udah kita dapat. Nah, di sini buat yang pertama tadi, untuk k sama dengan 0, kan tadi kita dapatnya nilai x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Berarti dia ada di titik ini. Ini ketika k sama dengan 0. Oh, nah di sini tepat di tengah ya, x-nya 0, y-nya 0. Kemudian untuk nilai k-nya sama dengan 1, itu kalau nggak salah kan kayak gini ya, x kuadrat per 1 tambah y kuadrat per 1. Nah, untuk nilai yang kita butuhin, ini kayaknya setengah tadi. Nah, untuk nilai yang kita butuhin, itu tuh kita cuma butuh nilai x sama y-nya aja, nggak ada kuadratnya. Caranya gimana? Kita akarkan. Nah, sini x kuadrat untuk di sumbu x ya, maksudnya ya, x kuadrat ini maksudnya untuk melambangkan di sumbu x-nya. Itu nilainya itu 1 di kanan dan kiri. Sebenarnya 1 dan akar 1. Tapi kan 1 kan kalau diakarin kan tetap 1 ya. Jadinya kayak gini. Sini 1, sini akar 1. Dan di sini 1. Nah, sedangkan untuk di sumbu y-nya itu kan nilainya setengah kan ya. Setengah, tapi kan ada di kuadran, jadi kita akarin juga. Yang diakarin itu selalu buat yang di sumbu positif. Jadi untuk sumbu y-nya itu kita dapat setengah, akar setengah ya, dan min setengah. Min setengah nggak usah diakarin ya guys ya. Nah, tapi karena kalian tahu ini kan fungsi elips ya, fungsi elips. Jadi bentuknya tuh elips. Kurang lebih kayak gini. Bentuknya seperti telur. Oke, kayak gini bentuknya teman-teman. Nah, gambarnya jelek. Nah, kemudian buat yang nilai k sama dengan 2. Nah, ini kan tadi k sama dengan 1. Sekarang yang k sama dengan 2. Kita ada fungsi kayak gini, x kuadrat per 2 ditambah y kuadrat per 1. Nah, gitu. Nah, sekarang buat yang k-nya sama dengan 2, kita pakai cara yang sama. Di sini untuk di sumbu x-nya untuk k sama dengan 2, itu dia nilainya akar 2 dan juga 2. Berarti kayak gini, akar 2 di sini. Akar 2 dan minus 2 di sini. Kemudian untuk nilai y-nya kita juga pakai akar 1 dan 1. Tapi akar 1 kan tetap ya di sini. Nah, kalau udah kayak gini, berarti dia kalau kita gabungkan dalam bentuk elips, karena itu kan fungsi elips ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang buat yang k sama dengan 4, yang terakhir. Itu kan bentuknya gini tadi, x kuadrat 4 tambah sama dengan 1. Nggak usah deh. Nah, kita notice dari sini x kuadrat bagi 4, berarti di sumbu x dia akar 4 dan 4 ya. Sini kurang lebih akar 4 kan 2 ya, langsung aku tulis aja biar gampang. Kita pakai tulis akar 4 dan di sini 4 nih. Nah, habis itu buat di sumbu y-nya ini ada akar 2 dan 2. Sini berarti akar 2 dan juga 2. Hop. Nah, gitu deh. Kalau kita hubungkan lagi seperti ini. Hop.
Sebenarnya kalau aku gambar sendiri mungkin agak jelek ya, tapi kalau bisa kalian visualisasikan, itu tuh seperti elips yang berlapis-lapis gitu teman-teman. Jadi di sini dari titik 0, di sini untuk K sama dengan 0, dia benar-benar X-nya di 0, Y-nya di 0. Kemudian untuk lanjut K-nya sama dengan 1, dia di titik akar 1 dan 1. Untuk di K sama dengan 2, di titik akar 2 dan min 2. Dan untuk di K sama dengan 4, itu min 4 dan akar 4 dan min 4. Nah kalau dihubungkan dia kayak elips, di luar ada elips lagi, di luar ada elips lagi yang lebih besar. Nah, kayak gitu teman-teman buat visualisasinya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Sasi. Di sini aku akan ngejelasin tentang turunan parsial. Sebelumnya aku bakal ngejelasin secara singkat. Jadi turunan parsial itu adalah turunan yang dimana kita berfokus ke variabel-variabel yang ada di dalam pertanyaannya. Jadi contoh, misal ada f, x, y, yang dimana kita berfokus ke turunan dari turunan terhadap x, kemudian turunan terhadap y. Mungkin langsung aja kita ke contoh. Di sini adalah ada turunan parsial ke-1 dari f(x, y) sama dengan 4x min y kuadrat pangkat 3/2. Nah, cara pengerjaannya yang pertama, kita berfokus ke turunan terhadap x, kemudian yang kedua adalah turunan terhadap y. Nah, dari sini kita udah langsung bisa simpulin nih. Jadi kita langsung fokus aja ke fx, x, y sama dengan 3/2, yang dimana 3/2 itu berasal dari pangkatnya, kemudian 4x min y kuadrat pangkat 1/2. 1/2 ini berasal dari 3/2 dikurang 1, yang dimana itu kan adalah turunan dari 3/2. Kemudian dikalikan dengan 4. Nah, 4 ini berasal dari 4x, yang dimana tadi kan udah disebutkan turunan terhadap x. Nah, jadi penjelasan sedikit, kalau kita berfokus kepada turunan terhadap x atau turunan terhadap y, yang dimana kalau misalnya contoh soal di sini adalah turunan terhadap x, maka variabel-variabel yang lain akan dianggap sebagai konstanta biasa atau dianggap 0 lah ya. Nah, karena di sini kita berfokus ya tadi turunan terhadap x, maka kita masukin nilai-nilai x. Jadi kayak tadi pangkatnya turun dulu, kemudian kita fokus ke x-nya, yang dimana itu adalah 4x. Nah, y-nya itu karena nggak punya variabel x, maka dianggap 0. Kemudian langsung aja di sini kita dapat nilai 4 bagi 2 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6. Jadi 6 4x min y kuadrat 1/2. Nah, lanjut di sini kita berfokus ke turunan terhadap y. Nah, turunan terhadap y di sini kita juga kita tetap memasukkan pangkat-pangkatnya seperti tadi, tapi kita berfokus ke si nilai y-nya. Jadi di sini 3/2 berasal dari pangkatnya, kemudian nilai yang ada di dalam kurungnya sendiri 4x min y kuadrat, kemudian dipangkatkan setengah. Lalu karena tadi kita fokusnya ke turunan terhadap y, maka kita biarkan si nilai yang memiliki variabel x. Maka kita langsung tulis aja minus 2y yang berasal dari minus y pangkat 2. Oke, di sini kita udah tahu nih turunan dari turunan terhadap y-nya. Nah, kita langsung sederhanain aja. Jadi di sini ada 2 dibagi minus 2 adalah minus 1. Kemudian langsung dikalikan aja 3 dikalikan dengan y. Kemudian kita masih punya min 1 yaitu min 3y. Kemudian dikali dengan 4x min y kuadrat pangkat setengah. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke materi vektor gradien. Jadi kita kan di soal tuh ada disebutin kalau fx y-nya itu sama dengan 2x pangkat 3y tambah 5x kuadrat y kuadrat. Nah, kita disuruh nyari vektor gradiennya nih. Untuk pertama kita urai dulu. Berarti untuk fx-nya, turunan fx x-nya adalah berarti f x x y sama dengan kita turunin di fx-nya, berarti dapatnya 6x kuadrat y ditambah 10x y kuadrat. Itu untuk turunan di fx xy-nya. Kemudian kita lanjut ke fy-nya. Maka f y x y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 10
X kuadrat Y. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya, kalau ini tuh terhadap X, ini terhadap Y, makanya kita menyesuaikan aja dari sini. Kemudian untuk vektor atau arah gradiennya, maka arah dari si f x-nya adalah sama dengan, kita tulis dalam kurung dulu, dalam kurung si fx-nya, fx xy-nya, jadi 6 x kuadrat y tambah 10 x y kuadrat. Jangan lupa tambahin i, karena ini kita ngomongin vektor ya, jadi harus ada i sama j-nya. Ditambah untuk j-nya kita pakai f-nya ya, jadi dalam kurung lagi 2x pangkat 3 ditambah 10 x kuadrat x kuadrat y tutup kurung j. Nah, itu dia untuk soal nomor A. Kemudian kita yang nomor B-nya nih, disuruh nyari vektor gradien di titik 2, min 2. Jadi kita bisa lihat kan, kalau yang awalnya itu kita dapat vektornya, yaitu yang vektor i-nya sama vektor j-nya. Terus kita tuh ada di titik nih, 2, min 2, dimana kita tuh harusnya udah bisa tahu kalau 2 itu x-nya dan min 2 tuh y-nya, jadi tinggal substitusi aja. Berarti ini aku kayak gini aja ya guys. Berarti vektor dari f 2 min 2 sama dengan buka kurung 6. Nah ini kan ada x ya, berarti kita masukin x-nya itu 2 kuadrat, terus kita kaliin juga dari y-nya itu min 2, berarti min 2 tambah 10 dikali 2 dikali juga min 2 kuadrat itu kurung i. Kemudian kita tambah dengan vektor j-nya. Berarti pakai yang ini 2 dalam kurung 2 pangkat 3 ditambah 10 kali 2 kuadrat kali lagi min 2 j. Oke, tinggal kita kalkulasiin semuanya, maka kita dapat sekitar 6 dikali min 8 itu kurung tambah 80 i, kemudian ditambah lagi j nya, berarti 16 ditambah min 80 itu kurung lagi c. Maka kita dapat nanti min 48 tambah 80 i dikurangi 64 j. Maka kita nanti dapat hasilnya itu sekitar 32 i dikurang 64 j. Dan kita dapat titiknya itu berarti 32 ini berperan sebagai x dan j ini berperan sebagai y. Maka 32, min 64